yakni pembeli dan penjual. Terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Pada praktiknya, istimna tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual, misalnya kredit rumah. Akad ini serius dipersamakan dengan akad salam karena sama-sama mengatur mengenai jual beli. Namun, terdapat beberapa perbedaan akad salam dan istimna yang dapat menjadi patokan dalam transaksi syariah. Berikut ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, barang pesanan dalam akad istimna adalah benda yang belum tersedia dan harus dibuat sesuai keinginan pembeli. Sedangkan pada akad salam, benda tersebut telah dan memiliki perbedaan desain. Yang kedua, pembayaran pada jual beli istimna dapat secara tunai saat akad dilakukan, angsuran maupun bayar di akhir ketika pesanan sudah siap. Yang ketiga, pada istimna biasanya penjual harus membuat pesanan yang masuk terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun istisna. Istisna adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun. Rukun ini ialah yang pertama penjual, yaitu sani, yang kedua tugasani. Dalam jual beli, istisna adalah menjual atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai ataupun melalui cicilan. Yang ketiga, pemesanan atau mustandi. Yang keempat, peran pemesan dalam akad istisna adalah sebagai pihak yang memberikan kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya, Anda memesan blouse kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model gerak tinggi dengan aksen rendah di dada. Setelah penjahit menyanggupinya, Anda membayarnya secara tunai. Yang kelima, ijab kabul. Yang keenam, ijab dan kabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Contohnya, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukur 38 sesuai model yang telah digambarkan. Kemudian penjual menyanggupi, maka ini terjadi istimna. Yang ketujuh, objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari saudara Edo, yaitu syarat istimna. Selain rukun, hal penting yang harus Anda ketahui sebelum melakukan jual beli dengan akad istimna adalah beberapa syarat. Pertama, pihaknya berakal dan penegak hukum. Yang kedua, agar dapat melaksanakan akad baik penjual maupun pemesan dalam jual beli istimna harus sehat jasmani, rohani, tidak gila ataupun pikun, serta tidak dalam pengakuan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, ada penjelasan terkait kriteria objek akad. Yang keempat, pemesan harus memberikan kriteria terkait ukuran, warna, serta fungsi barang pemesannya. Yang kelima, ada keleluasaan dalam melakukan jual beli. Yang keenam, saat melaksanakan akad tidak boleh ada tekanan ataupun paksaan, untuk saling ridho dan tidak mengingkari janji. Yang kedelapan, yaitu dua belah pihak harus ridho untuk menjalankan istimna hingga selesai. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ketentuan hukum istisna. Selain rukun dan syarat istisna, pelaksanaan akad ini juga harus berlandaskan aturan hukum nasionalnya, yakni SAK, ETAP, dan PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Beberapa ketentuan istisna adalah sebagai berikut. 1. Saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati. 2. Harga barang tidak boleh berubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak. 3. Spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya. 4. Akan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum. 5. Jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat sendiri pesanannya, bank dapat menggunakan istisna paralel, yakni meminta pihak lain untuk membuatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan skema akad istisna. Jadi di sini ada gambar sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan istisna adalah sebagai berikut. Nah, ini ada gambar tentang skema akad istisna. Jadi ada
pembeli atau pemesan dan penjual. Jadi pembeli ini memesan sebuah barang. Di sini terdapat akad di mana akad istisna, dan sampai dengan membuat pemesanan barang dan sampai barang tersebut sampai tujuan. Artian akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslim dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan akad istisna dan salam. Perbedaan akad salam dan istisna yaitu akad istisna adalah akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Sementara akad salam adalah istilah transaksi yang tidak membutuhkan proses produksi barang dulu sebelum diserahkan. Pertama itu contoh akad Islam, contoh akad salam. Akad salam adalah skenario berikut: Anda kembali memesan 150 dompet untuk dikirimi dalam 3 hari. Hal ini memenuhi definisi akad salam, yaitu akad jual beli yang walau dalam transaksi jual beli belum tampak wujudnya, namun sebagai pembeli Anda akan mendapatkan di kemudian hari. Dalam hal ini Anda dapat mendapatkan dalam 3 hari. Contoh di atas tidak termasuk dalam definisi akad istisna, sebab barang yang diperjualbelikan tidak memerlukan proses pembuatan barang. Selain itu, contoh akad salam dalam perbankan adalah ketika nasabah memerlukan bantuan bank untuk mendapatkan produk-produk industri pertanian maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus bank berperan sebagai pemesan barang yang diperlukan oleh nasabah. Saya akan membahas tentang syarat akad salam. Agar setiap akad jual beli bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli, beberapa syarat perlu ditanggungkan. Mengutip dari surat Rida 2016. Syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Yang kedua, penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian. Yang keempat, keterangan jelas mengenai barang, ukuran, jumlah wujud untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, menyebutkan alamat di mana barang akan diterima. Masyarakat modern sebagai contoh akad salam adalah belanja online di mana barang dibayar sebelum menerima produknya. Selain itu, melakukan kejelasan yang juga kalau produk akan dikirim dalam beberapa hari. Terima kasih. Baiklah, sedikit presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kazoo.